Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Asmat Channel. Matematika itu mempesona. Pertemuan kita kali ini adalah lanjutan dari limit fungsi trigonometri, yaitu menemukan rumus limit fungsi trigonometri. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah menyimak video pembelajaran, siswa dapat menemukan A. Limit dari sin X per sin X untuk X mendekati 0 adalah 1. B. Limit dari sin X per X jika X mendekati 0 juga 1. C. Limit dari tangen X per X jika X mendekati 0 juga 1. Kemudian yang terakhir atau D adalah limit dari X per sin X jika X mendekati 0 juga hasilnya 1. Untuk kita bisa menemukan keempat rumus itu, perhatikan problem berikut. Diberikan diagram Kartesius di mana sumbu X dan sumbu Y berpotongan di titik O. Kemudian kita buat sebuah lingkaran yang hanya seperempat. Ini adalah seperempat lingkarannya di koordinat 1. Kemudian kita buat lagi sebuah garis dari titik O, kita tarik sehingga memotong seperempat lingkaran seperti ini. Lalu perpotongan antara garis dan seperempat lingkaran kita beri nama titik A. Kemudian kita buat lagi garis yang tegak lurus OX dan memotong perpanjangan garis AO seperti ini. Ya, perpotongannya antara garis singgung seperempat lingkaran dan perpanjangan garis AO adalah kita beri nama P. Dan kemudian ini perpotongan antara sumbu X dengan garis singgung ini seperempat lingkaran adalah C. Lalu kita buat sebuah tali busur dari A ke C. Kita lihat besar sudut AOC adalah X, lalu panjang OA nya kita berikan R, dan panjang OC nya juga jelas R. Lalu ini adalah siku-siku. Karena apa? Jika ini merupakan sebuah lingkaran yang utuh, ini adalah garis singgung, sedangkan ini adalah jari-jari. Pertemuan antara garis singgung dan jari-jari itu nanti akan membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Problemnya apa? Yang ini. Buktikan bahwa dari kondisi gambar ini, buktikan bahwa sin X kecil dari X kecil dari tangen X. Baik, kita buktikan. Perhatikan segitiga AOC seperti ini. AOC kita keluarkan ke sini, kita taruh. Ya. Kemudian perhatikan juring AOC. Ini juring yang pakai garis lengkung ini, terus ini dan ini diapit oleh dua jari-jari ya. Kita lihat daerahnya seperti ini. Kemudian ini kita coba gambar ini kita pindahkan ke sini. Lalu perhatikan segitiga BOC. Ini segitiga BOC yang mana? Kita perhatikan. Ya, ini. Lalu kita pindahkan. Katakanlah di sini kita pindahkan. Ya. Lalu kita susun dari yang kecil, sedang, dan terbesar. Jadi yang kecil adalah segitiga AOC, kemudian disusun besar sedikit yaitu juring AOC, kemudian segitiga BOC. Kita susun seperti ini. Ya, segitiga AOC dulu, kemudian juring AOC, kemudian segitiga BOC. Sekarang kita akan hitung luasnya. Perhatikan, kita akan menghitung luas AOC. Maka kita buat dulu garis tinggi. Kita ambil dari titik sudut A. Boleh di O, boleh di C, tapi kita ambil di A seperti ini. Dan siku-siku ya. Siku-siku dengan tegak lurus dengan OC. Kita beri nama titik D.
Sekarang kita hitung luas segitiga AOC itu sama dengan 1/2 alas kali tinggi. Alasnya OC, kemudian tingginya adalah AD. Jadi sama dengan 1/2 OC kali AD. Kita lanjutkan. Ini sama dengan 1/2 R. Kenapa? Karena panjang OC adalah R. Panjang OC ini adalah R. Lalu kita akan hitung AD. Untuk menghitung AD, kita fokus boleh di segitiga CDA, boleh juga di segitiga AOD. Tapi kali ini kita fokus di segitiga AOD. AOD yang ini. Maka besar sudutnya adalah X. Yang ditanyakan di depan sudut yang diketahui di sisi miring. Berarti di hadapan per sisi miring itu adalah sin X. Jadi sin X sama dengan AD dibagi dengan panjang sisi miring atau R. Lalu kita kalikan sin X kali R, yaitu menjadi R sin X, sama dengan ini tersisa AD. Karena di sini kita sudah dapatkan bahwa AD sama dengan R sin X, maka di sini sudah boleh kita isi dengan R sin X. Karena jadi AD ini kita ganti dengan R sin X di sini. Jadi kali R sin X. Oke. Kita hitung 1 kali R kali sin X adalah R kuadrat sin X. Maka hasilnya adalah R kuadrat sin X per 2. Seperti ini. Itu adalah persamaan 1. Lalu kita masuk ke persamaan, kita masuk ke bidang yang kedua, yaitu tentang juring AOC. Juring AOC, kita hitung luasnya. Untuk bisa kita menghitung luas juring AOC, kita dibantu dulu bahwa di sini ada sebuah lingkaran seperti ini. Ya. Kita buat sebuah lingkaran. Maka di sini terlihat bahwa besar sudut dari juring AOC adalah X, sedangkan besar sudut lingkaran secara utuh dari sini kembali lagi ke sini itu adalah 360 derajat. Kalau kita gunakan radian, karena di sini kita gunakan radian, maka itu adalah 2pi. Maka didapatkan bahwa X per 2pi dikali luas lingkaran ini. Dikali dengan luas lingkaran sama dengan, kita lanjutkan. Ini tidak apa, belum, biasa saja dulu. Di sini kita mulai luas lingkaran. Bagaimana kita menghitung luas lingkaran? Kita hitung di sini. Luas lingkaran sama dengan pi kali R kuadrat. Jadi luas lingkaran ini adalah pi R kuadrat. Kenapa? Karena jari-jarinya adalah R. Maka di sini kita sudah boleh kita isi dengan luas lingkaran diganti dengan pi R kuadrat. Kalau kita lanjutkan perhitungannya, maka perhatikan ini pi dibagi pi adalah 1, maka tersisa adalah X R kuadrat per 2. Jadi kita dapatkan X R kuadrat per 2. Ini adalah persamaan kedua. Baik, kita masuk ke 3, yaitu segitiga BOC. Kita akan hitung luasnya. Ya, luas segitiga BOC sama dengan 1/2 alas kali tinggi. Alasnya OC, tingginya BC. Jadi 1/2 OC kali BC. OC adalah R, jadi sama dengan 1/2 R dikali sekarang tinggi BC. Untuk menghitung BC, yang kita ketahui adalah panjang OC. Panjang OB belum kita ketahui, yang baru diketahui adalah OA, yaitu juga R. Panjang AB ini yang belum ketahuan. Maka kita gunakan BC per R. R ini adalah di samping sudut X, berarti depan per samping itu adalah tangen. Maka kita akan fokus hitung di sini bahwa tangen X sama dengan BC, sisi di hadapan sudut X, dibagi dengan sisi di samping sudut X, yaitu R. Kalau kita kalikan R kali tangen X, kita dapatkan R tangen X, tersisa di sini BC. Nah, BC-nya kita sudah dapatkan, yaitu R kali tangen X. Maka
BC sudah boleh kita ganti dengan R kali tangen X. Maka di sini hasilnya kita dapatkan adalah R tangen X. Sehingga kalau kita hitung 1 kali R kali tangen X adalah R kuadrat tangen X. Sehingga sama dengan 1 kali R kuadrat kali tangen X per 2. Jadi sini adalah R kuadrat tangen X per 2. Ini persamaan ketiga. Sekarang kita akan susun atau kita urutkan lagi segitiga juring segitiga. Perhatikan ini, segitiga AOC juring AOC dan segitiga BOC. Ini diurutkan berdasarkan luasnya. Ini yang lebih kecil, ini sedang, dan ini yang paling besar. Kita mulai. Luas segitiga AOC kecil dari luas juring AOC, kecil dari luas segitiga BOC. Kemudian rumus dari luas segitiga AOC adalah R kuadrat sin X per 2. Maka di sini kemudian luas dari juring AOC adalah X R kuadrat per 2. Sedangkan luas segitiga BOC adalah R kuadrat tangen X. Maka hubungan yang berlaku ini adalah lebih kecil. Mari kita fokus pada pertidaksamaan ini. Jadi kita fokus di pertidaksamaan ini. Kita ambil. Ya, kita lanjutkan. R kuadrat sin X per 2 kecil dari X R kuadrat per 2 kecil dari R kuadrat tangen X per 2. Jika semuanya dikali dengan 2, ya dikali 2, maka di sini mendapatkan 2 per 2, 2 per 2, 2 per 2, 2 per 2 itu kan 1. Maka yang tersisa adalah R kuadrat sin X kecil dari X R kuadrat kecil dari R kuadrat tangen X. Seperti ini. Ya. Sekarang kita lihat di sini ada R kuadrat, di sini ada R kuadrat, sini R kuadrat. Sekarang kita bahas semuanya itu kita bagi dengan R kuadrat. Maka R kuadrat per R kuadrat itu sama dengan 1. Tersisalah di sini sin X. Yang ini adalah X dan sini tangen X. Jadi sudah bisa kita buktikan bahwa sin X kecil dari X kecil dari tangen X itu ini terbukti. Dari sini baru kita akan membahas mengenai rumus limit X per sin X, limit X per sin X jika X mendekati 0 sama dengan 1. Disajikan dalam problem berikut. Problem 2. Jika diberikan sin X kecil dari tangen X, maka buktikan bahwa A. Limit dari X per sin X jika X mendekati 0 adalah 1. B. Limit dari sin X per X untuk X mendekati 0 juga 1. Mari kita buktikan dulu A. Ya, kita lihat pertidaksamaan ini. Kita fokus di sini. Bagaimana kalau semuanya itu kita bagi dengan sin X? Ini dibagi sin X, ini bagi sin X, di sini dibagi sin X. Jadi semuanya kita bagi dengan sin X. Maka sin X bagi sin X adalah 1. Ini tetap. Sekarang kita dapatkan seperti 1 kecil dari X per sin X kecil dari, kita mulai. Yang ini kita hitung. Tangen X per sin X. Kita tahu bahwa tangen X itu bisa di suatu identitas perbandingan terbalik. Kita katakan tangen X itu adalah sin X per cos X. Maka kita dapatkan sin X per cos X dibagi sin X. Jadi seperti ini. Karena sama dengan sejajar dengan per yang ini, maka sekarang berlaku bahwa di sini nanti sama dengan sin X per cos X kali sin X. Kita lihat ya, sin X per cos X kali sin X. Karena sin X bagi sin X adalah 1, maka kita dapatkan sama dengan 1 per cos 1. Ya, di sini sudah boleh kita ganti dengan 1 per cos X. Jadi sini adalah 1 per cos X. Sekarang kita berikan limit ke semuanya. Ya, seperti ini. Limit X menuju 0, ini 1.
limit X menuju 0, limit X menuju 0. Sekarang kita hitung. Berdasarkan sifat limit, bahwa limit dari 1 untuk X menuju apapun, mendekati apapun, itu sama dengan 1. Jadi 1, maka di sini tetap tidak dihitung. Yang ini kita gunakan metode substitusi langsung. Cos X-nya kita ganti dengan 0. Berarti cos 0, kita ganti X-nya ini, kita ganti 0, dapat cos. Sedangkan cos 0 itu adalah, ya kita hitung lagi, kita lanjutkan. Ya, cos 0 itu adalah 1, maka menjadi 1 per 1. Maka kita dapatkan 1 lebih kecil dari limit X per sin X jika X mendekati 0 kecil dari 1. Perhatikan sifat teorema berikut. Jika A kecil dari B, kecil dari A, maka kita simpulkan B sama dengan A. Berdasarkan teorema ini atau sifat ini, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa limit dari X per sin X, X menuju 0, itu sama dengan 1. Ya, jadi limit dari X per sin X untuk X mendekati 0 itu juga sama dengan 1. Kita masuk bagian 2 atau B. Ya, kita tetap menggunakan pertidaksamaan ini. Sin X kecil dari X kecil dari tangen X, bisa kita ubah lagi pertidaksamaan ini seperti ini. Kita lihat, nah itu, lihat dulu sifatnya. Kita ambil ini, 2 kecil dari 4 kecil dari 6. Ini bisa kita ganti saja A, B, C, tapi sengaja Bapak berikan 2 kecil 4 kecil 6. Maka 1 per 6 itu kecil dari 1 per 4 kecil dari 1 per 2. Maka yang berdasarkan sifat ini, kita bisa ubah pertidaksamaan ini menjadi pertidaksamaan yang baru, yaitu 1 per tangen X. 2, di sini 2 ya. Ini 6, ini 1 per 6. Jadi kecil dari 1 per X, kecil dari 1 per sin X. Nah, sekarang setelah kita dapatkan pertidaksamaan yang seperti ini, kita kali dengan sin X per sin X semuanya. Maka kita dapatkan sin X. Kenapa ini sin X? Karena 1 kali sin X adalah sin X, 1 kali sin X sin X, 1 kali sin X sin X. Maka di sini sudah menjadi sin X, sin X, sin X. Jadi sin X per tangen X kecil dari sin X per X, kecil dari sin X per sin X. Kita hitung dulu. Untuk sin X per tangen X, perhatikan, kita hitung di sini. Sin X per tangen X, kita ketahui bahwa tangen X itu adalah sama dengan sin per cos. Maka kita ganti menjadi sin X per cos X. Ya. Karena sama dengannya ada di sini, bukan di sini, maka ini berlaku bahwa sin X nanti hasilnya adalah sin X kali cos X per sin X. Jadi sama dengan sin X kali cos X per sin X. Sin X per sin X itu adalah sama dengan 1. Maka tersisa di sini hasilnya adalah cos X. Maka yang ini sudah boleh kita ganti. Ingat di sini ada sin X per sin X itu 1. Maka seperti ini nanti cos X, ini kita ganti dengan cos X, kecil dari sin X per X, kecil dari 1. Lalu kita dekatkan X-nya ke 0 atau limitkan, ya, kita limitkan ini. Maka terbentuklah limit cos X untuk X mendekati 0, limit X menuju 0 untuk sin X per X, dan limit 1 untuk X mendekati 0. Kita lihat di sini, limit cos X untuk X mendekati 0, boleh kita ganti X-nya dengan 0, maka terdapatlah cos 0. Kemudian di sini tetap saja limit dari 1 untuk X mendekati 0 juga tetap 1, maka seperti ini kita dapatkan cos 0 kecil dari limit sin X per X, X mendekati 0 kecil dari 1. Cos 0 itu sendiri itu adalah sama dengan 1, jadi dapatkan yang baru seperti ini. Jadi adalah 1.
Kalau kita sudah dapatkan ini, kembali lagi, ingat sifat yang ini. Jika A kecil dari B kecil dari A, maka B sama dengan A. Berarti, limit dari sin X per X untuk X mendekati 0 itu sama dengan 1. Demikianlah pembuktiannya untuk A dan B, yaitu mengenai limit sin X per X dan limit X per sin X. Sekarang kita masuk ke latihan mandiri. Latihan mandirinya, yaitu kita masukkan dalam problem 3. Jika diberikan sin X kecil dari X kecil dari tangent X, maka buktikan bahwa C limit tangent X per X untuk X mendekati 0 sama dengan 1, D limit X per tangent X untuk X mendekati 0 juga 1. Sebagai clue, kalau A dan B tadi kita bagi dengan atau kali dengan sin X, maka di sini untuk yang C dan D kita bagi atau kita kali dengan tangent X. Itulah petunjuknya, mudah-mudahan siswa sekalian bisa memahaminya. Silakan mencobanya. Apabila siswa sekalian bisa membuktikan nomor C dan D, berarti Ananda telah memahami apa yang dijelaskan dalam video pembelajaran kali ini. Demikianlah pertemuan kita kali ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, dengan Asmat Channel, matematika itu mempesona. Ayo belajar matematika bersama Asmat Channel sehingga matematika itu mempesona. Terima kasih.